2022. Nah, persiapan untuk menuju ke Masjid Jamatul Abrar di Desa Sampah 2. Persiapan. Ketemu lagi dengan Baker Subuhan Hampa.
الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا ونسأله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita bersama-sama di rumahnya Allah dalam rangka menunaikan suatu kewajiban yakni salat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan tausiah subuh. Puji syukur kepada Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melaksanakan suatu kewajiban di masjid ini. Kemarin belum sempat. Jadi kita bersama-sama baikkan subuhan. Terima kasih kepada pengurus masjid Jamatul Amdor diberikan kesempatan untuk tausiah. Alhamdulillah. Salawat dan salam selama kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Muhammad. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Humaydi Mukhtar, yang mana beliau telah memberikan setiap hari ilmu kepada kita semua, baik yang subuhan maupun yang mana di masjid maupun langgar yang kita kunjungi. Alhamdulillah setiap harinya bertambah banyak jamaahnya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ustaz kita diberikan kesehatan, keafiatan maupun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita selaku membawa acara mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan dan juga pengurus masjid apabila terdapat kesalahan maupun kehilafan dalam acara pada pagi hari ini maupun subuh hari ini. Kami mohon maaf yang tidak bisa di Allah Ta'ala wa Bismillahirrahmanirrahim. وكل عزيز بعزة الله يعتذر يا عزيز عزيز بعزتك فمن اعتز بعزتك فهو عزيز لا ذل بعده ومن اعتز بدون عزتك فهو ذليل إن الله قوي عزيز وإنه لا ينصرك عزيز إنه لكتاب عزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضته وثوابه. أما بعد. Yang kami hormati
Amir Masjid Jamaatul Abrar, dan juga yang kami hormati guru-guru di Desa Ampah 2, dan juga yang kami hormati dan juga kami sayangi teman-teman semua baik bersubuhan di Kota Ampah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di dalam keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga hati kita digerakkan untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati kita untuk selalu melakukan anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Pemurah, yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat mata bisa memandang daripada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat telinga bisa mendengar daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendengar dari lafaz la ilaha illallah, nikmat lisan bisa mengucapkan dan berzikir bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hati dengan digerakkan hati kita untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semuanya, bila kita ingin menjadi orang yang mulia, bila kita ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka contohlah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Maka contohlah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya kita nanti di sisi Nabi Muhammad tergantung keadaan kita, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meraih dan untuk mendapatkan tempat yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masih memberikan kita daripada kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Sayyidah Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah, pernah bertanya, adakah dari umatmu yang masuk ke dalam surga tanpa hisab? Ada, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi dzakara dzunubahu fabaka, adalah orang yang mengingat dosanya, kemudian orang tersebut menyesali daripada perbuatan dosa itu dan menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita setiap hari di Bekar Subuhan ini, langkah kaki kita, setiap tetesan bensin daripada sepeda motor kita menjadi saksi bahwasanya kita semua adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi bahwasanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi bahwasanya kita nantinya adalah orang yang melakukan daripada anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau melakukan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menerangi hati kita. Apalagi perbuatan sunnah kita masuk ke dalam masjid, masuk ke kamar mandi pun pian, apabila
melakukan daripada masuknya tadi dengan akhlak Nabi Muhammad, dengan anjuran Nabi Muhammad, engkau keluar dari kamar mandi diterangi dengan cahaya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pian masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi pian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pian mengerakkan dan mengucapkan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali di dalam kitabnya Mukashafatul Qulub yang mengutip daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaa fil khabar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, annallaha ta'ala khalaqa malakan lahu janaha fil masyriq wa janaha fil maghrib. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang sayapnya di sebelah timur dan juga sayapnya di sebelah barat. Wa ra'suhu tahtal 'arsy, dan kemudian malaikat itu kepalanya di bawah 'arsy. Wa rajulahu tahtal ardis sabi'ah, dan malaikat itu kakinya ada di bawah bumi yang ketujuh. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati 'alaihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apabila orang tersebut berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakian ataupun binian, amarahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada malaikat tadi, bi ayyana ghamisa fi bahrin minan nur, untuk mencelupkan malaikat tersebut dirinya terhadap lautan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya. Fayaghmasu fihi thumma yakhruju wa yanfudu janahaihi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh keluar daripada malaikat tadi daripada lautan itu untuk mengebaskan sayap-sayapnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada kebasan yang ada di setiap bulu tadi, di setiap bulu malaikat tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan orang yang tadi bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecintaan kita sudah tertanam di hati kita, maka otomatis lisan kita akan disibukkan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lisan yang selalu disibukkan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lisan itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lisan itu akan diterangi dengan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga orang tadi ketika meninggal, ketika ia wafat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digampangkan lisannya untuk mengucapkan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di sini adalah orang yang matinya, yang wafatnya di dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perjalanan kita setiap hari dari langgar ke langgar, dari masjid ke masjid, menunjukkan bahwasanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika pian nanti masuk surga, apapun yang pian minta pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dunia mempunyai satu binian, dua binian, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala pian minta berapapun, 1000 ataupun berapa, Allah pasti memberikan pian. Pian mau minta apa? Pian minta apa? Di surga. Kalau di sini ada yang meminta rokok, nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kasih rokok. Cuman masalahnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh membakarnya ke api neraka. Karena apa? Yang namanya di surga itu tidak ada barang panas. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memakruhkan memakan nasi yang panas? Karena di dalam surga nanti tidak ada yang namanya panas. Gak tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memberikan kepada pian. Tapi semua apa yang pian inginkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan rokok, khamr pun di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah halalkan bagi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan rokok, khamr ataupun barang-barang yang ada di dunia ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga Allah diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadikan di sisa umur kita ini dengan umur yang hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan lisan yang selalu mengucapkan daripada memfitnah daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan selalu menggunakan tangan kita untuk menyakiti hati orang lain. Jangan cuma menggunakan kaki kita untuk melangkah kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya di dalam ucapannya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terpancar di dalam setiap anggota tubuhnya. Matanya tidak digunakan melainkan kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likum telinganya tidak digunakan melainkan untuk mendengarkan daripada firman Allah, untuk mendengarkan daripada kalam hikmah, untuk mendengarkan daripada sesuatu yang berfaedah untuk hatinya. Mulutnya tidak digunakan dari pemfitnah. Mulutnya digunakan untuk selalu berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya tidak digunakan untuk menyakiti hati orang lain. Tangannya digunakan untuk menolong daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakinya tidak dilangkahkan kepada tidak jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakinya digunakan untuk melangkahkan dirinya kepada perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai di sisa umur kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini memberikan hidayah kepada kita semuanya, di mana saat kita menggunakan mata kita dengan memandang orang lain lebih jelek daripada kita, Allah mencabut daripada hidayah itu, sehingga kita orang yang seperti itu diwafatkan oleh Allah di dalam keadaan su'ul khatimah wal iyad billah. Perbaiki hati kita, perbaiki semua anggota tubuh kita, sehingga semua anggota tubuh kita diterangi dengan cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti saat berdoa ia mengingat daripada dosanya dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui Bapak dan Ibu, tangisan dari mata pian, tetesan air mata dari mata pian yang tertetes karena pian mengingat daripada dosa pian dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pian mengusapnya daripada tetesan air mata itu ke tubuh pian tubuhnya tidak bakalan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena tetesan air mata murni karena menginginkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada orang yang bertakwa kepada Allah, kepada orang yang menjaga hatinya untuk selalu menjadi daripada hambanya Allah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjalankan dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyebar luaskan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang lain untuk beribadah, mengajak istrinya untuk beribadah, mengajak anaknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang mereka kesubuhan ini pian semuanya pergi ke masjid, namun istrinya pian yang ada di rumah pian tinggalkan tertidur, sehingga mereka semua tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pian hadir di bait kesubuhan, kalau pian tidak menjaga daripada anak istrinya pian untuk beribadah kepada Allah, pian semuanya nanti dikumpulkan oleh Allah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pastikan sebelum pian berangkat ke dalam bait kesubuhan ini, pian sudah ngasih tahu kepada anak dan istrinya pian untuk beribadah. Pian sudah pastikan istrinya pian sudah terbangun, sehingga istrinya pian tidak meninggalkan daripada sholat subuh, daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kalau kita lakukan adalah dalam lingkup yang dinamakan dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin, orang yang pintar, yang selalu melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang tersebut apa yang ia dapatkan saat ia mau mati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di depannya dan mendaikan tangannya bersalaman kepada orang tersebut dan mati di dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang paling sedikit yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sampai di situ Bapak dan Ibu, sampai di kuburan pun ketika pian bersalawat kepada Nabi Muhammad, pian ditemani oleh Rasulullah. Saat di padang mahsyar pian dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Saat orang lain merasa kepanasan, pian tidak pernah merasakan kepanasan sama sekali, dan bahkan pian merasakan di dalam ruangan yang sangat dingin, yang sangat indah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pian pun nantinya saat mau meniti di atas jembatan, pian menitinya dengan bergandengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini, yang di berkesubuhan, istrinya yang di rumahnya, anaknya, kita sama-sama nantinya bergandengan tangan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, satu sama lain bergembira tertawa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya sudah mengajak orang lain, sudah mengajak anak kita, mengajak istri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menyepelekan daripada anjuran dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul daripada sunnah Nabi Muhammad saat kita tidak melakukan, tidak mendapatkan dosa. Tapi perlu diperhatikan saat yang menyepelekan daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyepelekan itu adalah orang yang nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala mati di dalam keadaan su'ul khatimah wal iyad billah. Jangan pernah menyepelekan daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, karena di situ saat kita taat dan melakukan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyimpan keriduannya kepada orang itu, sehingga apa yang ia dapatkan Nabi Muhammad ridho. Semua makhluk Allah yang ada di atas langit, semua makhluk Allah yang ada di atas bumi ini, ia mendapatkan keriduannya. Para malaikat dan makhluk Allah meminta ampunan kepada orang tersebut sampai nanti di hari kiamat. Semoga semua yang ada di sini adalah orang yang selalu melakukan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya nanti mendapatkan golongan dan memegang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata yang kurang pantas
bila ada kata yang menyakiti hati pian, ulun minta ridhonya karena ulun masih belajar di dalam ilmu agama. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baikal subuhan. Takbir. Allahu Akbar. Nabi Muhammad.
شيء لا شيء